Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita kembali lagi bersama dengan Saya Pak Riki. saya Bu Nuri Dan saya Bu Resti. Kami akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap hari kita harus Semangat! tepuk semangat. Semangat! Semangat! Sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita perhatikan pepatah berikut. At-ta'allamu fis shaghiri ka'annakshi 'alal hajari. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar menolong setiap pekerjaan. Manjada wajada. Bila kamu bersungguh-sungguh, kamu akan memperoleh keberhasilan. Baik anak-anak, silahkan disimak video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sabahal khair, good morning everybody. Semoga kalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Anak-anak ya, Pak Riki aja kangen sama kamu, apalagi kalian. Semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita dapat belajar seperti biasa. Baiklah anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sekarang sudah di tema 2, subtema 4, pembelajaran kedua dan ketiga, yaitu tentang bermain di tempat wisata. Oke, sebelumnya kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, yuk kalau udah perhatikan ke depan. Bapak akan memberitahu kalian tujuan pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat mempraktikkan gerak dasar menekuk tubuh. Kedua, siswa dapat membuat karya cetak penampang ya. Yang ketiga, siswa dapat memahami cara membuat kalimat pembagian. Nah, kalau sudah kalian pahami tujuan pembelajarannya, nih sekarang seru nih kita belajarnya nih. Baik, yuk kita perhatikan mengamati gerak dasar menekuk tubuh. Oke, nah anak-anak perhatikan baik-baik. Gambar berlatih gerakan menekuk. Nah, tuh lihat ya, ditekuk. Nah, dari gerak biasa, tangan ke atas, tangan ke samping, lalu ke bawah sampai punggungnya lurus tanpa memegang lutut. Nah, seru dah, bisa. Kalian bisa mempraktikannya, insya Allah. Nah, habis itu apa Pak Riki? Habis ini kita akan praktekkan nih atau memperhatikan, boleh memperhatikan juga bisa. Nah, di sini ada gambar permainan jamuran. Nah, nanti ada videonya ya. Nah, Bapak beritahu nih anak-anak, permainan jamuran ini aslinya dari Jawa Tengah loh. Siapa yang dari Jawa Tengah? Good. Nah, permainan ini sebenarnya sudah lama, tapi hampir punah. Kenapa punah? Karena orang asik main gadget, anak-anak zaman now. Nah, ingat anak-anak, biar tubuh kita kuat ya, otot kita pun kuat, badan sehat, harus bergerak tubuh ini. Nah, tujuan gerak dasarnya menekuk tubuh. Nah, nanti kita lihat, nanti ada
videonya Bapak kasih. Nah, Bapak jelaskan dulu permainan jamuran ini. Yang pertama berasal dari Jawa Tengah. Berjumlah 4 sampai 12 anak. Biasanya dimainkan oleh anak 6 tahun sampai usia 12 tahun. Permainan ini tidak perlu menggunakan alat, hanya menggunakan kepatuhan apa yang diminta. Dan ingat nih, permainan ini sangat disukai oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Namanya permainan jamuran berarti kan jamur ya Pak. Iya betul, you are right. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, permainan jamuran ini nanti diawali dengan hom pimpa ya. Hom pimpa alayum gambreng. Nah, sudah begitu, siapa yang terakhir, dia di tengah menjadi jamur. Nah, sambil teman-temannya memegang tangan temannya yang di samping, mereka berputar sambil apa Pak? Sambil bernyanyi, bergandengan tangan sambil bernyanyi. Jamuran, jamuran ya getok, jamuran apa ya getok. Nah, jamur panjang gembuyung kayak lembayung, sira bade jamur apa. Nah, diminta tuh mau jadi jamur apa. Misalnya yang tengah jawabnya jamur motor. Jadi bila yang tengah itu bilang jamur motor, si anak menjawab jamur monyet, berarti anak-anak yang membentuk sebuah lingkaran tadi harus menirukan berbagai gaya kendaraan. Ya, mau apa, motor apa ya. Selanjutnya diikuti lagi, nyanyi lagi. Misalnya benar semua tuh, terus jamuran, jamuran getok, jamur apa ya getok, jamur payung, nah gembuyung, jamur sirah apa. Nah, misalnya yang tengah minta jamur patung. Nah, ketika yang tengah itu bilang jamur patung, nah anak jamur potong berarti semua anak harus bergaya seperti patung ya. Tidak boleh berbicara, tidak boleh walaupun diledek, nggak boleh ketawa, nggak boleh juga nangis. Kalau ada yang bergerak, maka dia yang jaga, gantiin jamur yang tengah. Seru loh anak-anak. Nah, habis itu apa lagi Pak? Ada lagi jamur putri malu. Peragaannya semua anak akan digelitiki pinggangnya. Siapa yang nggak tahan, maka itulah yang akan menggantikan posisi anak yang kalah. Sama nggak lagunya, jamuran apa tadi? Jamuran, jamuran ya getok, jamur apa ya getok, jamur payung gembuyung kayak lembayung, sirah bade jamur apa. Nah, yang tengah yang jawab, yang ngasih pertanyaan, misal apa? Jamur parut. Nah, maka teman-teman yang tadi berpegangan tangan sambil mutar itu berhenti. Peragaannya adalah semua anak menghadap ke dinding dengan mengangkat satu kaki, lalu si anak yang kalah akan menggelitik kaki temannya. Siapa yang tidak tahan geli, maka dia yang kalah, menggantikan temannya yang di bawah. Pak, kalau gitu Pak dihukum, dikasih hukuman tetap sportif ya, hebat ya, tapi hukumannya tidak memberatkan. Nah, biar lebih jelas, yuk kita perhatikan videonya bersama-sama. Nah, diawali dengan hom pimpa ya. Ini Bapak dapat videonya dari Ibu Siti Fatimah Salam ya. Silakan teman-teman dan anak-anak bisa di-subscribe ya channelnya. Terima kasih Bu Fatimah Salam. Sing ngireng ale, sing ngireng lho, sing putih keri. Putih keri. Yo, maneh. Nah, kok tadi. Nah, kan seru kan? Seru banget. Nah, itu yang ya bergandengan tuh kan, benar? Oke, karena ya jamuran mutere bareng tok jamur apa? getok Getok. Jamur
gaci mrecici sa oro sira badhe jamur apa? Nah, diam semua tuh. Kalau kata untune patung. Yang tengah minta apa? Minta patung misalnya. Jangan ada yang gerak. Hitung ngono. 1 2 1 2 3. Nah, wis. Ya wis, berarti ayo Loh, pancet sing jaga lagi karena nggak ada yang ketawa, nggak ada yang nyanyi lagi. Nah, jamur apa? Getok. Jamur angkling. Angkling. Sa oro sira badhe jamur apa? Jamur angkling. Nah, jamur angkle. Nah, diangkat kakinya, jamur angkle. Iya. Ayo. Jangan ada yang ketawa. Kalau ada yang ketawa dia yang kalah. Lihat. Kalau ada yang jatuh kakinya juga kalah. Nah, tuh ada yang jadi kan? Nah, dia gantiin. Nah, dia harus sportif. Kalau salah apa hukumannya? Nah, hukumannya udah kayak kodok, jalan kodok tuh. Apa aja yang penting tidak memberatkan ya anak-anak tuh. Tuh, pastinya kalian main ini kalau keadaan begini pakai masker ya. Cuci tangan. Tok. Jamur apa? Ya getok. Sa oro sira badhe jamur apa? Jamur ketek. Jamur ketek. Ah, kayak monyet tuh. Kayak monyet tuh. Jamur ketek siji. Ayo. Siapa yang nggak kayak monyet gerakannya dia akan gantiin. Wah, seru kan? Oke anak-anak, pokoknya gitu. Nggak pernah habis mainnya. Dan anak-anak kalau dilihat ceritanya, permainan ini sering dimainkan di malam hari loh, apalagi pas malam bulan purnama. Nah, baik anak-anak, bagaimana? Seru bukan permainannya? Pembelajarannya pun seru. Nah, baik. Bapak harap kalian semua tetap semangat ya. Kalau orang semangat, insya Allah permudah semuanya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Maka pembelajaran ini Bapak cukupkan dan akan dilanjutkan oleh Bu Nuri dan Bu Resti. Silakan Bu Guru. Terima kasih penjelasannya Pak Riki. Selanjutnya kita akan belajar mengenai karya atau kreasi membuat cetak dari penampang daun. Bagaimana? Nah, kita perhatikan nih. Cara membuat atau mengamati karya kreasi cetak penampang daun, carilah di lingkungan rumahmu bentuk-bentuk daun yang unik dan yang memiliki penampang atau permukaan yang berserat. Nah, ya, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian cari nih penampang daun, ya, yang kira-kira dia ini mempunyai penampang ya seperti ini, ya, atau permukaannya ini berserat, ya nak ya. Nah, ini Bu Nuri ada 2 daun nih di sini nih. Selain daun, kalian juga harus menyiapkan cat air dan kertas berwarna putih. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah daun ini tentu kalian harus bersihkan terlebih dahulu. Kemudian satu-satu daun kalian ambil, kemudian kalian beri cat air di bagian atas daunnya, di bagian penampang daunnya. Ya, kalian beri cat air warna apa saja, misalkan pertama kalian ingin warna biru. Ya, kalian beri warna biru di atas daun ini, permukaan daunnya. Kemudian setelah misalkan ini sudah diberi cat air berwarna biru, langsung kalian tempelkan ke dalam kertas putih. Tempelkan seperti ini, ya. Tapi ini daunnya yang sudah diberi cat air, ya. Ini kan hanya contoh saja ya nak ya. Begitu sudah kalian tempelkan, pasti cat air yang tadi menempel dalam daun itu juga akan tertempel ke dalam kertas.
Nah, begitu kalian selesai menempel, langsung kalian cabut kembali. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Tuh, ini misalkan daun yang pertama ya. Kemudian daun yang kedua. Nih, kalian beri juga nak cat air. Misalkan tadi sudah warna biru, kalian mau warna apa? Misalkan merah. Ya, warna merah, atau kalian mau campur-campur warnanya, diberi cat air di sini merah, kemudian tengahnya warna ungu, bawahnya warna kuning, ya terserah kalian, kreasi kalian sendiri. Kemudian ya selanjutnya ditempelkan ke kertas yang putih samping yang tadi. Ini kan tadi sebelah sini sudah tertempel daun yang pertama ya, kemudian daun yang kedua ya kan, kalian tempelkan, kemudian cabut lagi. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini, seperti gambar ini. Mudah ya. Nanti jika ada waktu kita akan membuat ya nak ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya matematika. Fokus ya Pak Haji, Bu Haji. Oke, baik. Selanjutnya memperhatikan keterangan tentang kalimat pembagian. Nah, di sini ada soal cerita. Kita lihat. Ada 30 buah kerang. Wah, ini berarti jumlah keseluruhannya 30 kerang. Agar bisa mengelompokkan dalam 5 kelompok yang sama jumlahnya, tiap 6 kerang dilingkari dalam satu kelompok. Tuh, ini jumlahnya keseluruhan 30 kerang. Tapi agar bisa dikelompokkan menjadi 5 kelompok, setiap 6 kerang itu dilingkari dalam satu kelompok. Oh, ini ada 6 kerang. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah betul. Berarti setiap 6 kerang dibikin kelompok. Kemudian di kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kira-kira kalimat pembagiannya seperti apa? Kalimat pembagiannya adalah 30 dibagi 6. Kenapa kok 30? Karena jumlah keseluruhan kerang itu tadinya ada 30 dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena setiap 6 kerang ya, setiap 6 kerang ini akan dilingkari dalam satu kelompok. Maka dari itu 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Coba kita lihat, ada 5 kelompok tidak? 1, 2, 3, 4, 5. Benar, berarti 30 dibagi 6 sama dengan adalah 5. Mudah anak-anak, bisa ya? Nah, selanjutnya nanti belajar tentang pembagian juga akan dijelaskan oleh Bu Resti. Silakan Bu Resti. Terima kasih Bu Nuri atas penjelasannya. Dan di sini Bu Resti akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bu Nuri. Kita akan belajar matematika, yaitu contoh membuat kalimat pembagian. Nah, di sini ada soal cerita nih. Kamu harus memahami apa isi dari soal cerita tersebut. Nah, di sini ada perintahnya. Buatlah kalimat pembagian untuk tiap soal berikut. Nah, kamu diminta untuk membuat kalimat pembagiannya. Nomor 1, ada 42 buah apel yang akan dibagi dalam 7 kelompok. Kalimat pembagiannya adalah, ada berapa buah apelnya? Ada 42. Berarti di sini kita tulis 42 banyaknya apel. Nah, banyaknya apel tuh 42 mau dibagi berapa kelompok? Iya, dibagi 7 kelompok. Nah, jadinya kalimat pembagiannya adalah 42 dibagi 7. Nah, 42 dibagi 7. Kita hitung deh dengan cara pengurangan berulang. Nah, 42 dibagi 7 itu berapa? Ayo disiapkan buku coret-coretannya. Oke, di sini Bu Resti sudah menulis nih 42 dibagi 7, yaitu kita tulis 42 dikurang 7. Kita seperti biasa ya menggunakan pengurangan berulang. 42 dikurangi 7 berapa nak? Nah, kita hitung yuk. 42 dikurang 7. 42 di kepala, 7-nya di jari. Sebelum 42 berapa? Hitung mundur ya. Sebelum 42, 41,
40, 39, 38, 37, 36, 35. Kita tulis di sini 35. Nah, 35 ini kita kurangi lagi 7. 35 dikurang 7 berapa? 35. Sebelum 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28. Berarti kita tulis di bawahnya 28. Seperti ini. Nah, 28 ini kita kurang lagi ya sampai hasilnya 0. Nah, 28 dikurangi 7, 21. 21 dikurangi 7 berapa? 21 kurangi 7. Ya, kita hitung sama-sama. Sebelum 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 ya. Kita tulis 14. Nah, 14 kan, bawahnya kita tulis dikurangi 7. 14 kurangi 7 hasilnya tuh 7. 7 dikurangi 7 hasilnya 0. Nah, kalau sudah 0 seperti ini berhenti. Nah, kita tahu hasilnya dari mana? Kita hitung 7-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti 42. Nah, 42 dibagi 7 hasilnya adalah 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis di sini sama dengan 6. Sama halnya dengan soal nomor 2. Ada 40 nasi padang yang akan dibagi dalam 8 kelompok. Ada nasi padang nih. Banyaknya nasi padang ada berapa? Ada 40. Berarti kita tulis nasi padangnya ada 40. Mau dibagi berapa kelompok? Iya, dibagi 8 kelompok. Jadi kalimat pembagiannya adalah 40 dibagi 5. 40 dibagi 8. 40 dibagi 8 hasilnya berapa? Iya, pintar, hasilnya 5. Cara berhitungnya seperti tadi ya, sama dengan pengurangan berulang. Coba kamu hitung 48 dibagi 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. Insyaallah paham ya nak ya, karena ini sudah dijelaskan caranya di pembelajaran sebelum-sebelumnya. Jadi Bu Resi yakin kalian sudah memahaminya. Lalu di sini contoh menghitung pembagian. Nah, di sini ada soal sudah dibagi lagi. Contoh 80 dibagi 8 lalu dibagi lagi 2. Nah, kita hitung satu-satu pembagiannya. Kita hitung dulu yang paling depan, yaitu 80 dibagi 8. Kita hitung 80 dibagi 8. Ya, 80 dibagi 8 itu hasilnya adalah 10. Hasil dari pembagian 80 dibagi 8 itu dibagi lagi 2. Ya, 80 dibagi 8 sama dengan 10. Nah, 10 ini dibagi lagi 2. Hasilnya sama dengan 5. Maka 80 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan 5. Sudah paham belum? Kalau belum paham, Bu Resi punya contoh soal. Diperhatikan ya nak ya. Di sini ada nomor 1, 36 dibagi 6. Kita hitung dulu yang bagian depannya. 36 dibagi 6 dibagi 2 sama dengan, nah seperti ini bukan? Nah, kita kerjakan dulu yang depannya dulu. 36 dibagi 6 ini boleh kita kasih tanda kurung. Tanda kurung ini fungsinya buat apa ya Bu Resti? Ini fungsinya untuk kamu mengetahui bahwa
yang dihitung terlebih dahulu adalah bagian yang depan atau yang bagian yang kamu kasih tanda kurung. Kita hitung 36 dibagi 6. Kita hitung dulu 36 dibagi 6. Cara berhitungnya masih sama, menggunakan pengurangan berulang. 36 dikurang 6 berapa, Nak? 30 ya. 30 dikurangi 6 24 dikurangi 6 berapa? 24 kurangi 6 kita hitung mundur. 24 di kepala, 6 di jari. Habis sebelum 24 23 22 21 20 19 18. Nah 18 kan kita. Nah 24 dikurangi 6 sama dengan 18. Nah 18 ini kita kurangi 6 lagi. 18 kurangi 6 berapa ya? Hitung mundur lagi. 18 kurangi 6 18 di kepala, 6 di jari. Sebelum 18 17 16 15 14 13 2 12 kita tulis bawahnya 12. Nah 12 ini kita kurangin lagi 6 ya. 12 kurangi 6 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Kalau sudah 0 berhenti ya kan. Kita hitung 6 nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Oh 36 dibagi 6 hasilnya 6 ya. Di sini kita tulis dulu di bawahnya sini. Tadi kita sudah ngitung 36 dibagi 6. Tadi hasilnya sama dengan 6. Nah, sekarang kita hitung yang kedua. Kita hitung hasilnya tadi 6 kan. Nah 6 ini kita bagi lagi kedua. Silakan 6 kita bagi lagi. Kita bagi lagi 2 sama dengan, kita hitung di bawahnya sini 6 dibagi 2 atau 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 berapa? 4 dikurangi 2 dikurangi 2 0. Jadi 6 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1 2 3. Hasilnya sama dengan 3 ya. Jadi finalnya atau jawabannya adalah 3. Kita tulis di sini. Tadi kita sudah ngitung 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi hasil dari 36 maka 36 dibagi 6 dibagi 2 sama dengan hasilnya 3. Paham ya? Sekarang contoh nomor 2. Contoh nomor 2 nih. Nomor 2 soalnya 24 dibagi 3 dibagi 6. Kita hitung bawahnya. Yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana dulu? Iya, pintar, yang bagian depan dulu ya, yaitu 24 dibagi 3. Nah, soalnya seperti ini kan. Nah, kita kerjakan dulu. 24 dibagi 3 sama dengan, nah kita hitung 24 bagi 3 berapa sih?
maaf 24 dibagi 3. 24 dibagi 3, 24 dikurangi 3 berapa? 24 kurangi 3 21 dikurangi 3 21 sebelum 21 20 19 18 18 dikurangi 3 lagi 18 kurangi 3 sebelum 18 17 16 15 15 dikurangi 3 lagi berapa? 12 dikurangi 3 12 dikurangi 3 sebelum 12 11 10 9 9 dikurangi 3 9 dikurangi 3 sebelum 9 8 7 6 6 dikurangi 3 3 dikurangi 3 0. Sekarang kita hitung 3 nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 sama dengan hasilnya 8. Nah, kita tulis di bawahnya dulu. Tadi kita sudah mengerjakan berapa? 24 dibagi 3, hasilnya sama dengan 8. Pinter. Nah, kita hitung 8, kita hitung lagi 8 dibagi 4 sama dengan, kita hitung deh. Nah, ini mudah ya. 8 dibagi 4 berapa? 8 dibagi 4 sekarang 8 dibagi 4, 8 nya dikurangi 4, 8 kurangi 4 4 dikurangi 4 0. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 1 2. Nah, jadi hasilnya adalah 2. Pintar. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Maka jawabannya 24 dibagi 3 dibagi lagi 4, hasilnya sama dengan 2. Gimana nak? Sampai sini apakah sudah mengerti atau masih ada yang bingung? Kalau sudah mengerti alhamdulillah, dan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau belum begitu mengerti, kurang mengertinya di bagian mananya, dan silakan tanya ke Pak Riki, ke Bu Nuri atau Bu Resti. Itu saja materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa ya nak, kalau matematika itu harus sering-sering dilatih, sering-sering belajar, sering-sering dicoba-coba latihan. Contohnya seperti pisau yang diasah. Nah, soal-soal matematika juga harus sering-sering kamu asah, harus sering-sering kamu coba-coba lagi untuk berlatih dan terus berlatih ya. Terutama kelas 2 sudah memasuki pembagian, dimana artinya kalian sudah harus hafal perkalian. Kenapa Pak Riki, Bu Nuri, Bu Resti menyuruh kalian untuk setoran, meminta kalian untuk setoran perkalian? Karena agar bisa mengerjakan soal pembagian tidak perlu selalu berhitung seperti ini, karena berhitung seperti ini pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, agar lebih cepat dan mudah, maka harus menghafal perkalian ya. Oke. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian memahaminya ya. Amin. Tetap semangat ya.
pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.